Terima kasih, Anda masih bersama Sergap pemirsa. 3 pencuri kepergok anggota TNI nekat merusak konter handphone di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdalih dendam. Sebelumnya, para pelaku pernah mencuri motor dan dikejar oleh pemilik konter handphone yang dirusak. Selain mencuri, para pelaku juga sebagai komplotan jambret jalan raya. Tiga pencuri ini diamankan anggota TNI yang melakukan patroli di Jalan Laimena, Kota Makassar saat merusak sebuah konter handphone. Ketiganya mengakui melakukan perusakan karena dendam pada pemilik konter yang pernah mengejar saat para pelaku mencuri motor. Ternyata para pencuri ini juga mengambil handphone di konter yang dirusak. Diambil kan? Iya, ada kan? Kan 2 laporan. Ini busur yang tadi? Satu tadi ikut ke patroli, satu lupa dia simpan. Oh iya. Polisi kemudian menjemput 3 pencuri di Koramil dan mengamankan barang bukti berupa handphone yang dicuri dan alat yang digunakan untuk merusak. Masalah apa di sana tadi? Ya, Masalahnya apa? dendam komandan. Oh, siapa yang punya masalah? Wisnu komandan. Cuman Wisnu. Iya. Begini, kau ini kan sudah berapa kali ditangkap? 1 kali komandan. Sebelumnya di mana? Perintah komandan. Kasus Jambret komandan. berapa kali mau jambret keseluruhan? 3 3 kali jambret. Iya. Itu apa saja yang kau dapat? tas komandan. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi karena pernah melakukan penjambretan di sejumlah tempat hingga pencurian sepeda motor selain perusakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria warga Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan tewas di kamar hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban diduga kabur dari rumah sakit setelah terindikasi terpapar virus COVID-19 saat menginap di penginapan lain. Tim medis memakai alat pelindung diri mengevakuasi jenazah seorang tamu yang ditemukan tewas tergeletak di kasur kamar hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban diketahui pria berusia 61 tahun, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tewasnya korban diketahui karyawan hotel saat akan menanyakan pada korban terkait perpanjangan kamar. Namun beberapa kali petugas mengetuk pintu tidak ada jawaban. Hasil pemeriksaan polisi diduga korban kabur dari rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan terindikasi terpapar virus COVID-19 saat menginap di sebuah penginapan. Paling mau ditanya apakah mau lanjut atau enggak terkait ini durasi kamar, karena tidak ada jawaban makanya petugasnya masuk dan ditemukan sudah tergeletak di atas tempat tidur. Kita sudah dengan Satgas COVID sudah akan ditangani terkait dengan pemeriksaan COVID-nya nanti. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Ulin, Banjarmasin. Polisi berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin terkait penanganan jasad korban. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal terjadi pada sebuah masjid di Pati, Jawa Tengah. Pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Warga dikejutkan dengan aksi pencurian kotak amal pada sebuah masjid di kawasan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Agar tak kabur, pelaku yang tertangkap diikat pada sebuah pohon. Aksi pelaku dipergoki seorang jamaah saat mengeluarkan uang dari kotak amal. Saksi segera menutup pintu gerbang masjid dan mengundang massa. Pelaku berusaha kabur menggunakan motor namun terjatuh hingga tertangkap warga. Dari dalam tas pelaku ditemukan obeng dan linggis. Saya keluar terus pintunya tak tutup gitu. Pintunya tak tutup terus dia bilang gini, nanti tak bunuh kamu gitu. Terus nggak ada yang nolongin saya, terus aku bilang tolong. Terus ada tetangga itu Mas Kartono keluar, terus dia bawa kayu, terus dia lari. Pengurus masjid dan warga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto melaporkan. Mirsa, gara-gara sakit hati ditegur, seorang kakak tewas di tangan adiknya di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi ini terjadi saat keduanya tengah berbuka puasa. Pelaku tertangkap setelah sebelumnya sempat bersembunyi. Warga Telonto, Pasian, Pamekasan, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya M, 33 tahun di rumahnya saat berbuka puasa. Korban tewas setelah dihabisi adiknya J, 18 tahun menggunakan senjata tajam. Warga tak berani menangkap pelaku karena membawa celurit. Usai beraksi, pelaku segera kabur.
Tak lama bersembunyi, pelaku pun ditangkap. Motif pelaku menghabisi korban masih diselidiki. Namun dugaan sementara akibat pelaku sakit hati karena ditegur oleh korban. Ini merasa sakit hati karena ucapan korban sehingga spontan setelah dia mendapati ucapan dari korban tersebut, dia langsung mengambil sebuah celurit dari kamarnya dan langsung menusukkan ke dada korban sehingga merobek dari dada korban tersebut, dan korban akhirnya kehabisan darah dan meninggal dunia di tempat. Meninggal di mana? Pelaku mendekam di tahanan polisi. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Didi Prianto melaporkan. Mirsa, seorang oknum Dinas Perhubungan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dipecat akibat melakukan pungli terhadap sopir truk. Pelaku meminta secara paksa kepada korban uang Rp50.000 dari yang seharusnya Rp8.000 saat masuk ke terminal Kalimantan. Nah, ada lagi duit 30. Sini kamera kamu tuh. Ambil tiket ini. Kurang lagi. Penghentian. Nah, ada lagi duit 30. S, oknum pegawai Dinas Perhubungan meminta paksa uang Rp50.000 kepada kernet truk saat melintas di Terminal Kalimantan, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebelumnya kernet truk sudah memberikan uang Rp30.000 namun ditolak. Tarif resmi masuk ke terminal ini hanya Rp8.000. Aksi sang sopir yang merekam ulah oknum Dinas Perhubungan tersebut membuat pelaku emosi dan menjadi viral. Dinas Perhubungan yang menerima informasi tersebut melakukan tindakan tegas dengan memecat pelaku secara tidak hormat. Pekerja harian tersebut telah mengabdi dengan status pegawai honorer K2. Tidak sesuai peraturan, ya. Kami tidak ada toleransi dan tidak ada tempat pegawai yang seperti itu di perhubungan. Terpaksa kami pecat. Pemerintah telah membentuk tim Satgas khusus untuk memberantas aksi pungutan liar. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. 2 warga menjadi korban aksi balap liar di Tuban, Jawa Timur. Korban yang akan menyeberang jalan dihantam pelaku balap liar hingga terluka parah. Aksi balap liar kerap terjadi saat menunggu waktu berbuka puasa. Aksi balap liar terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Tuban, Jawa Timur. Satu persatu peserta melajukan motornya. Namun aksi ini merugikan pihak lain. Seorang warga yang akan menyeberang jalan tertabrak pelaku balap liar. Warga dan pelaku terkapar di lokasi. Para korban pun segera dievakuasi penonton balap liar ke Rumah Sakit NU Tuban. Kita kalau memang ada kejadian di laka, kemudian anggota coba cross check ke lapangan karena sudah bubar, akhirnya cross check ke Rumah Sakit NU. Ternyata di sana ada 2 korban yang terjadi kecelakaan yang tadi sore itu. Upaya menekan aksi balap liar, polisi melakukan patroli. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwanto melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri menggasak 2 motor di Surabaya, Jawa Timur. Bermodalkan rekaman CCTV, 3 pelaku berhasil ditangkap. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat 3 pencuri motor beraksi di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, para pelaku berhasil menggasak 2 motor sekaligus. Ketiga tersangka yang tertangkap harus dilumpuhkan lantaran berupaya melawan. Aksi kejahatan ketiga tersangka ini dilakukan dengan menggunakan pelengkapan kunci letter T yang telah dimodifikasi. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara dan terancam tidak bisa lebaran. Mirsa, seorang pengurus masjid kehilangan motornya di Medan, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, 2 residivis kasus pencurian berhasil menggasak motor korban. Dua dari 3 pelaku pencuri motor memasuki halaman sebuah masjid di kawasan Medan Denai, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, 1 motor berhasil digasak pelaku saat korban sedang sholat subuh. Komplotan ini awalnya mengincar motor lainnya yang ada di lokasi, namun gagal lantaran alarmnya berbunyi. Kepolisian segera menangkap ketiga pelaku. Komplotan residivis pencuri motor ini telah beraksi pada sejumlah lokasi.
mana beliau rencana hanya mau mengambil sepeda motor, ada 2 parkir di sana. Jadi 1 berhasil diboyong, 1 lagi tidak berhasil karena ada alarmnya. Jadi pada saat alarm berbunyi, para pelaku melarikan diri. Dari para pelaku, disita 1 set kunci letter T, 3 telepon genggam, topi dan baju yang digunakan pelaku saat beraksi. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Dan pemirsa, seorang wanita pasien sebuah klinik menjadi korban pencabulan yang dilakukan dokter pria. Korban curiga merekam pencabulan yang dilakukan oleh dokter. Sergap segera kembali sesaat lagi.